Sobat Fobi, hampir semua kebijakan Presiden Jokowi itu tajam banget dan manfaatnya itu langsung dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, kelas bawah sampai ke kelas atas termasuk kelas menengah. Nah bener Sobat Fobi, kelas menengah itu termasuk yang diperhatikan banget sama Presiden Jokowi. Nah di episode Filosofi Robi kali ini kita akan kupas tuntas kado Pak Jokowi untuk kelas menengah Indonesia, terutama lewat kartu prakerja. Sobat Fobi, katanya tak kenal maka tak sayang. Meskipun kalaupun udah sayang kadang bukan jaminan juga, karena banyak yang udah bilang sayang tapi ternyata masih mau fokus katanya ngejar karir. Atau kalau di politik ngakunya sayang sama rakyat tapi masih mau fokus supaya kepilih berkuasa lagi. Nah tapi Sobat Fobi, sayangnya Pak Jokowi ke rakyat Indonesia itu beda banget dengan politisi lain. Pak Jokowi itu sangat kenal dan sayang betul sama rakyat Indonesia. Kenal dan sayang yang betul-betul tumbuh organik dari bawah, karena memang Pak Jokowi itu dulunya ya rakyat biasa-biasa juga. Bahkan kita tahu dulu rumahnya Pak Jokowi pernah digusur dari bantaran kali. Jadi wajar jika Presiden Jokowi sebagai bapak rakyat itu memang punya intuisi yang sangat-sangat tajam untuk memahami mengenal rakyat Indonesia. Nah, kalau kita mungkin intuisinya itu tidak setajam Pak Jokowi. Jadi, untuk kita ini orang biasa saja, untuk mengenal rakyat Indonesia mungkin kita lebih baik pakai data aja daripada mengandalkan intuisi kita yang terbatas. Nah, kita lihat data dari laporan Bank Dunia. Menurut laporan itu kita bisa membedakan Sobat Fobi masyarakat Indonesia ke dalam 5 kelompok kelas sosial. Nah, 5 kelompok ini dibagi berdasarkan pendapatannya. Kelompok pertama disebut biasanya kelompok miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu pendapatannya itu Rp350.000 per bulan atau kurang. Kelompok kedua, kelompok yang rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan, masih di atas tapi rentan jatuh, dengan pendapatan per bulannya itu sekitar Rp350.000 sampai Rp500.000-an. Lalu ada kelompok ketiga, aspiring middle class atau calon kelas menengah yang tidak terlalu terancam untuk jatuh miskin, tetapi posisi ekonominya belum aman bener. Pendapatan mereka ini berkisar antara 500 ribuan hingga 1,2 juta rupiah per bulannya. Lalu ada kelompok keempat, kelompok kelas menengah. Kelompok ini posisi ekonominya sudah cukup stabil dengan pendapatan sekitar per bulannya 1,2 juta rupiah sampai 6 juta rupiah per bulan. Lalu kelompok kelima ada kelompok kelas atas yang posisi ekonominya sudah mapan, bisa dibilang inilah kelompok kaya raya dengan pendapatan lebih dari 6 juta rupiah per bulan. Nah, jadi kalau Sobat Fobi yang pendapatannya lebih dari 6 juta rupiah per bulan, secara nasional itu sudah termasuk orang kaya di Indonesia. Nah, hitung-hitungan untuk fokus pada kelompok miskin yang memang perlu sangat dibantu, tentunya sangat masuk akal. Bahkan, kita punya asumsi bahwa kelompok miskin ini yang tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-harinya, maka hanya kelompok miskin ini yang dianggap perlu untuk lebih banyak mendapatkan bantalan, perlindungan sosial ekonomi dari negara. Sehingga kalau dapat suntikan ekonomi dari negara, kelompok miskin yang populasinya paling besar itu akan mendorong roda perekonomian Indonesia. Nah, asumsi ini sekilas masuk akal, tapi tidak sepenuhnya tepat. Kenapa? Penjelasan sederhananya begini Sobat Fobi. Kalau masyarakat miskin ini mendapatkan suntikan bantuan ekonomi, itu memang membawa pengaruh positif bagi perputaran roda ekonomi nasional pastinya. Nah, tapi juga kita perlu perhatikan bahwa kelompok miskin ini kemampuan daya belinya memang sangat terbatas. Fokus kelompok ini mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Maka bantuan insentif ekonomi yang diberikan kepada kelompok miskin kebanyakan terbatas pada hal-hal komoditas barang yang menjadi kebutuhan dasar saja. Nah, Presiden Jokowi kenal dan jeli melihat ini. Makanya beliau berani mengambil jalan di luar asumsi yang cukup umum ini. Pak Jokowi melihat justru ada juga potensi yang sangat besar yang bisa menggerakkan ekonomi Indonesia secara lebih masif lagi. Dan potensi ini bukan ada di kelompok miskin tapi ada di masyarakat kelas menengah. Pandangan Presiden Jokowi ini juga tidak asal-asalan loh Sobat Fobi. Banyak pengamat ekonomi politik di Indonesia maupun di
dunia yang menilai bahwa memang kelas menengah ini bisa menutupi lubang-lubang di roda ekonomi nasional, lubang yang tidak mampu ditutupi ditambal oleh kelompok miskin. Nah, kelompok kelas menengah ini bahkan dijuluki sebagai the new rich, orang kaya baru, karena potensinya yang begitu besar. Jadi begini Sobat Fobi, pada dasarnya kelas menengah ini kan sudah aman ya secara ekonomi. Mereka ini sudah tidak terlalu khawatir soal kebutuhan sehari-hari, tidak terlalu khawatir makannya bagaimana. Nah, hasilnya kelas menengah ini lebih berani untuk mengeluarkan uang untuk hal-hal yang bukan menjadi kebutuhan dasar. Singkatnya, kelas menengah ini lebih konsumtif. Nah, sifat konsumtif dari kelas menengah ini ternyata punya pengaruh positif bagi perputaran roda ekonomi. Karena jika konsumsi kelas menengah ini besar, maka ada pasar yang ekonomi baru, ada tuntutan demand baru, sehingga akan ada pabrik-pabrik baru. Dengan uang yang sudah cukup dan juga tingkat pendidikan yang cukup, kelas menengah ini bisa mengambil banyak peran dalam ekonomi kita. Mereka bisa jadi investor, mereka bisa jadi pemodal, mereka bisa jadi tenaga ahli, mereka bisa jadi partner dalam sebuah joint venture yang semua itu sangat dibutuhkan oleh berbagai organisasi bisnis. Nah, potensi inilah yang dilihat secara cerdik oleh Presiden Jokowi. Maka, Pak Jokowi melihat kelas menengah ini juga perlu diberikan perhatian khusus lewat berbagai macam bentuk kebijakan. Nah, salah satu yang paling unggul menambal lubang roda perekonomian kita melalui kelas menengah ini adalah program Kartu Prakerja. Sobat Fobi, secara teori mudah untuk mengakui kalau program Kartu Prakerja ini sangat penting bagi kemajuan Indonesia. Memang tentunya tetap ada aja kritikan dilontarkan, terutama di awal peluncuran program Kartu Prakerja ini. Tetapi kesuksesan dari program unggulan Presiden Jokowi ini terlihat nyata kok di depan mata kita. Nah, biasanya kritik yang datang itu menyoroti jumlah anggaran yang dianggap besar, yaitu sekitar 20 triliun. Lagi-lagi 20 triliun dibandingkan dengan subsidi BBM sebelumnya yang 500 triliun ya tidak besar juga ya. Tapi oke, kita kembali ke topik. Keberhasilan Kartu Prakerja saat itu sempat diragukan lantaran kok anggarannya besar juga sampai 20 triliun. Tetapi bukan Presiden Jokowi namanya kalau patah semangat diserang orang-orang yang pesimis. Jadi Sobat Fobi, memang anggaran program prakerja ini besar. Tapi kalau kita perkirakan dibandingkan dengan efek dampak jangka panjangnya, yaitu membuat roda perekonomian kita berputar kencang, maka kita bisa memahami butuh anggaran sebesar itu. Karena mau usaha apapun ya pastinya butuh modal kan Sobat Fobi. Apalagi kalau kita mau berusaha membuat Indonesia rakyatnya maju dan sukses. Sobat Fobi mungkin pernah ingat ada ungkapan di manajemen klasik yang mengatakan kalau kita cuman kasih kacang, maunya kita hanya kasih kacang ya kita dapatnya ya monyet. If you pay peanuts, then you get monkey. Atau kalau kata pedagang di pasar, ada harga, ada rupa. Jadi jumlah uang yang 20 triliun ini tentu juga memiliki tujuan yang besar juga. Jadi sebanding. Tujuannya yang baik untuk seluruh anak bangsa Indonesia supaya lebih produktif. Dan Sobat Fobi seperti biasa, betul saja semua kritikan ini nyata terbayarkan dengan pencapaian Kartu Prakerja. Jadi nyatanya dampak positif Kartu Prakerja dapat dibuktikan. Untuk tahun ini saja, lebih dari 3,5 juta penerima manfaat Kartu Prakerja. Hingga 2 tahun berjalan sejak pelaksanaannya, program prakerja ini sudah menjangkau 14 juta rakyat Indonesia. Bahkan lebih dari setengah penerima Kartu Prakerja ini berasal dari kabupaten atau kota yang menjadi target penurunan kemiskinan ekstrim. Jadi program prakerja ini mempercepat masyarakat menengah ke bawah untuk ikut masuk ke ekonomi digital. Dari survei yang dilakukan oleh Presisi Indonesia, ada sebanyak 80% peserta program prakerja telah membuka rekening bank atau dompet digital. Nah, kalau sudah punya rekening atau dompet digital, ini jadi
pintu untuk bisa ikut serta aktif dalam ekonomi digital. Nah, lewat digitalisasi ini, pengentasan ketimpangan akan bisa semakin cepat dilakukan. Presiden Jokowi ingin mendekatkan warganya dengan teknologi. Maka dengan itu di masa depan, interaksi ekonomi sesama rakyat Indonesia akan semakin mudah dilakukan secara digital. Nah, Sobat Fobi, tapi sekedar masuk ke ekonomi digital tentunya belum cukup. Harus punya kemampuan, keterampilan untuk membangun usaha, membangun bisnis. Nah, itulah yang menurut saya pencapaian paling penting dari kartu prakerja ini. Balik lagi ke riset Presisi Indonesia juga menemukan bahwa akibat kartu prakerja ini peningkatan keterampilan kewirausahaan itu tercapai lebih dari 50%. Nah, secara keseluruhan kartu prakerja itu ternyata mampu meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing para pekerja. Bahkan ada satu riset yang menunjukkan bahwa kartu prakerja ini berhasil membuat lebih banyak masyarakat yang menggunakan sertifikat pelatihan untuk mencari kerja. Gak tanggung-tanggung peningkatannya sampai lebih dari 170%. Nah, dari semua angka-angka ini artinya kualitas pekerja Indonesia semakin baik. Nah, tadi itu angka-angka hasil penelitian survei. Kalau misalnya angka-angka itu masih dianggap kurang berbicara, ya kita bisa mendengarkan juga testimoni-testimoni dari para alumni penerima kartu prakerja. Nah, ini ada banyak cerita sukses dari mereka. Bagaimana mereka menerima manfaat program prakerja. Untuk sekarang saya ingat satu cerita dari seorang alumni kartu prakerja yang akhirnya sukses membangun bisnisnya sendiri. Sobat Fobi, cerita sukses alumni kartu prakerja ini berasal dari Bali. Namanya rekan Komang Oka Kurnia. Nah, Komang ini sebetulnya sebelumnya bekerja di marketing di salah satu perusahaan di Jakarta. Ya, kelas menengah lah ya. Namun gara-gara pandemi mengharuskan dia kembali ke kampung halamannya di Bali. Nah, setelah tidak lagi bekerja, Komang ini harus memeras otaknya, berpikir untuk mencari penghasilan sendiri untuk menghidupi keluarganya tentunya. Nah, Komang ini akhirnya bisa mendapatkan akses untuk memperoleh kartu prakerja, sehingga dia memperoleh pelatihan online marketing melalui program kartu prakerja ini. Nah, ilmu online marketing yang dia peroleh itu dia terapkan dengan membuat usaha kecil-kecilan bernama Veggie Me Bali. Nah, lewat usahanya itu Komang menjual sayur-sayuran serta berbagai macam makanan pokok berbasis online. Dia memanfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan produknya dan hasilnya sekarang usahanya ini terus berkembang. Jadi keberhasilan program prakerja bukan cuma diakui alumninya loh, tapi juga diakui oleh negara-negara lain. Contoh paling nyata itu diakui oleh Belanda. Seperti yang pernah diungkapkan Pak Menteri Ekonomi, Koordinator Ekonomi Pak Erlangga Hartarto yang bertemu dengan Perdana Menteri Belanda bahwa program prakerja ini dipelajari dan akan direplikasi lebih lanjut oleh Belanda. Pastinya pemerintah Belanda tidak akan mau mereplikasi mempelajari program prakerja kalau bukan karena program ini sudah sukses. Bahkan program prakerja ini jadi salah satu program untuk kerjasama government to people yang paling masif dibandingkan di negara-negara lainnya. Nah, inilah kenapa saya menganggap kartu prakerja ini sebagai sebuah solusi yang multidimensi, yang manfaatnya banyak. Cakupan penerimanya luas, insentifnya oke punya, penerimanya dibawa langsung masuk ke dunia digital dan dibekali dengan kemampuan untuk membangun usaha. Nah, kalau semua itu digabung, itu artinya program prakerja ini bisa merevolusi pola pikir dan juga etos kerja rakyat Indonesia. Menjadi lebih siap pastinya untuk masuk ke ekonomi digital. Sobat Fobi, tidak diragukan lagi kalau memang program kartu prakerja telah membawa dampak positif yang besar kali untuk peningkatan manusia-manusia Indonesia. Angka-angka hasil riset yang tadi saya sebutkan menunjukkan dampak positif jangka pendeknya sudah bisa diukur. Nah, apalagi bila keberlanjutan program prakerja ini dipertahankan dengan baik dan bahkan terus ditingkatkan, pastinya peningkatan kualitas masyarakat manusia Indonesia
akan semakin pesat. Tentunya hasil jangka panjang ini hanya akan terlihat di masa mendatang, bukan sekarang. Tapi bila dari hasil jangka pendeknya menunjukkan prestasi yang cukup luar biasa, maka kita perlu sangat wajar untuk berbangga dan bersyukur adanya program Kartu Prakerja ini. Karena peningkatan kualitas manusia itulah yang akan menjadi dasar dan berdampak pada kemampuan kita untuk melahirkan kelas menengah yang mandiri, yang fungsinya tadi untuk mendorong ekonomi nasional. Dari program prakerja ini kita bisa melihat bagaimana kepiawaian Presiden Jokowi dalam melihat tantangan dan juga potensi yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Kemampuan melihat tantangan dan sekaligus potensi secara jeli itu yang lalu dibarengi dengan kemampuan untuk mengeksekusi langkah-langkah strategis yang tepat, semuanya ini akan mendorong kemajuan negara Indonesia tercinta. Terobosan cemerlang seperti program Kartu Prakerja akan dapat memperkuat roda perekonomian Indonesia. Bukan hanya di masa krisis seperti sekarang ini, tapi juga berpengaruh positif dalam jangka panjang karena kita investasi di manusianya itu tadi. Sobat Fabi, kita tahu orang-orang yang bersyukur nikmatnya akan ditambah. Nah, itulah cara Presiden Jokowi memberi kita teladan untuk senantiasa bersyukur, memanfaatkan seluruh potensi apa yang kita punya, terutama manusia-manusia Indonesia yang ada, sehingga kita punya modal untuk melangkah ke depan menuju Indonesia negara maju tahun 2045. Sekian episode Fobi kali ini. Terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih.